Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nova Kurniawan, salah satu mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Sosiologi dan Antropologi. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang money politik atau politik uang, dan malam hari ini kita ditemani oleh teman saya dari Blora Selatan, Mas Eko. Beliau juga termasuk pengamat politik pada pemilu tahun 2024 ini. Malam Mas Eko, gimana kabarnya? Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah kabar baik, alhamdulillah. Maaf Mas ya mengganggu aktivitas dalam hari ini. Mas Eko, saya ingin sedikit bertanya Mas tentang politik uang Mas. Tahun 2024 ini kan kita menghadapi dua kegiatan Mas ya. Iya. Di kemarin bulan Februari itu Pilpres, dan di bulan November itu Pilkada Mas ya. Iya. Saya ingin sedikit bertanya Mas kepada Mas Eko, apa sih Mas yang Mas ketahui tentang politik Mas? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Budi Sutrisno, sarjana ekonomi. Saya keseharian sebagai pengamat politik di Blora Selatan, dan kebetulan hari ini saya diminta untuk mendampingi beliau, Mas Andi Nova Kurniawan, yang merupakan mahasiswa dari UNES untuk prodi Sosiologi dan pendidikan sosiologi dan antropologi. Ya. Memang dari tahun ini kita dihadapkan dua agenda politik. Ya. Yang pertama itu kemarin kita ada pemilihan umum, yaitu kita memilih legislatif dan juga presiden dan wakil presiden. Terus yang hari ini, yang kemarin ini terkait pemilihan pilkada. Ya, untuk di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Blora ini kemarin pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah untuk daerah sini kalau saya mengamati berjalan lancar dan sukses seperti itu. Terkait money politik yang ditanyakan dengan Mas Andi tadi, kalau ini menurut pikiran saya, Iya Mas. Menurut Mas apa sih politik uang itu? Politik uang sendiri itu pada dasarnya sulit untuk dihilangkan, tapi sebenarnya bisa untuk dikurangi untuk intensitasnya itu sendiri, asalkan ada nilai kesadaran dari pemilih Mas, dari pemilih, peserta pemilunya gitu ya. Sekarang biaya politik itu mahal ya. Terkait money politik juga itu kan termasuk salah satu contohnya mengarahkan dengan memberikan uang, itu juga money politik. Mengarahkan kamu harus dukung siapa, ini dukung ini dengan pakai uang, itu kan juga money politik. Dan itu menurut saya itu juga untuk demokrasi sendiri itu dapat merusak demokrasi itu sendiri, seperti itu. Karena apa? Kekuatan uang itu bisa mengalihkan yang namanya pola pikir Mas ya. Ya pola pikir juga, hati nurani sebagai pemilih itu bisa apa ya? Bisa mempengaruhi di masyarakat lah kalau uang itu. Apalagi uang itu mengalir di masyarakat yang notabene masyarakat kurang mampu.
seperti itu. Oke, yang kedua mas ya, Iya. Nah, yang kedua apa sih mas bentuk money politik selain uang mas di wilayah mas Eko sendiri? kalau bentuk-bentuk politik uang ya, Selain uang mas, atau Selain mungkin uang. dia mengikuti janji atau Iya. memperbaiki jalan atau Biasanya- sekolah. biasanya kalau di musim kampanye, Iya. biasanya para peserta pemilu ya, para peserta pemilu itu selalu berkampanye mengumbar janji-janji, ya kan? Iya. Membuat janji-janji supaya untuk memilih dia, supaya mendapat respon dari masyarakat, supaya mendapat pemilih yang banyak, yang harus ke dia. Itu biasanya akan memunculkan janji-janji yang di dalam kampanye. Nah, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, emang harus berjanji kalau menurut saya. Nah, kalau tidak berjanji terus gimana? Nggak tahu Oh, endingnya tahu jadi. iya, Endingnya entah atau enggak. endingnya itu gimana, nanti Iya. walau sudah jadi itu gimana, ini kan urusan belakang. Yang penting janjinya dulu menggiurkan untuk masyarakat. Nah itu kadang-kadang yang dilakukan para peserta pemilu, peserta pemilihan juga seperti itu. Itu memang kampanye memang ada. Nah, yang susah itu kan bagaimana mencerna nilai-nilai dari kampanye tersebut itu bisa terrealisasi enggak, kira-kira seperti itu lah. Pengetahuan masyarakat terkait hal-hal seperti itu saya rasa masih kurang untuk saat ini. Nah, makanya kalau ada janji-janji kampanye yang agak-agak tinggi-tinggi itu ya, itu kan lebih menarik gitu kan. Nah, ya kalau masyarakat awam biasa tetap dicerna, wah enak ini enak gitu. Biasanya seperti itu. Berarti mas ya, Ya, maaf ini banyak pertanyaan mas ya. nggak apa-apa. Mas, mengapa sih politik uang itu sering terjadi di negara berkembang atau di wilayah yang notabene-nya berpendidikan tinggi, di wilayah yang berkembang mas? Ya, ini problema atau masalah atau problem di negara yang berkembang emang seperti itu. Negara berkembang itu dalam artian negara yang sebagian masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan gitu. Ya emang sudah ada yang kaya tapi masih banyak yang miskin. Nah itu biasanya untuk money politik itu subur di situ. Udah masuk masih di kalangan Mudah masyarakat masuk miskin ya? di kalangan masyarakat miskin itu lebih masuk. Misalnya itu money politik terjadi masyarakat yang punya uang misalnya. Iya. Mungkin dia juga punya pilihan sendiri karena mungkin terkait ada hubungan tertentu. Tapi untuk masyarakat yang mohon maaf ya, yang Iya. garis yang menengah ke bawah lah ya, ini juga rentan terhadap money politik. Itu bahkan kalau menurut pikiran saya ya terjadi money politik ya di situ. Soalnya mereka yang ngasih uang itu butuh suara, yang dikasih itu butuh uang gitu. Nah itu kan apa ya, kayak mutualisme Ya. itu kayak. Kalian menguntungkan mas ya? Iya, tapi kalau bisa janganlah. Kalau bisa janganlah ya. Kalau bisa janganlah. Kalau di wilayah mas sendiri mas, untuk kelemahan itu sih mas, terkait pangkat atau prades, Ya. itu berperan nggak mas untuk mengurangi angka? Iya, jelas, politik? jelas, jelas. Sebenarnya dari penyelenggara sendiri sebenarnya sudah di semua struktur sistem itu sudah mencakup semua. Di situ ada yang paling bawah, kalau di kecamatan sini kan ada PPK ya, yang di jajaran KPU, terus ada PPS itu di jajaran tingkat desa atau kelurahan. Terus nanti di hari H itu ada KPPS. Terus dari Bawaslu sendiri di kecamatan itu nanti ada Panwaslu kecamatan.
terus di tingkat desa ada panwas desa, terus di TPS nanti ada panwas TPS. Sebenarnya semua sistem itu semua sudah mengawasi semua dan sudah mewanti-wanti semua terkait penolakan money politik tadi. Nah, tapi itu semua juga tergantung pada pelakunya ya, tergantung pada peserta pemilu. Kan money politik itu kan dari peserta pemilunya. Kalau nggak dari peserta pemilu mungkin sebet-sebet ya kan gitu kan. Kan nggak mungkin yang money politik itu orang lain. Kan yang berkepentingan di sini kan ya apa ya yang berkepentingan ya di situ. Yang berkepentingan ya di situ. Peserta pemilunya. Kalau peserta pemilunya dia tuh nggak ngasih duit, ya nggak ada money politik kan gitu ya, iya kan? Sekarang menurut Mas, money politik itu dapat mengganggu proses demokrasi tidak Mas? Jelas, itu bisa mengganggu proses demokrasi secara hasil mungkin ya, secara hasil. Dia tuh ibaratnya gini. Harusnya itu yang jadi itu orang yang baik misalnya ya. Tapi gara-gara uang itu jadi pemimpin yang salah gitu loh. Ya. Mungkin yang paling nampak hasilnya nanti di situ. Terus ada lagi terkait hasil perolehan itu juga secara signifikan ya kalau ada money politik juga susah. Calon yang apa adanya mungkin bisa kalah. Yang pinter bisa kalah Mas ya? Iya, yang pinter itu bisa kalah dengan yang punya uang tapi goblok tadi ya. Gitu. Ini Mas, seandainya Mas menjadi atau sipil Mas atau memimpin di suatu wilayah, bagaimana cara Mas untuk menangani atau mengurangi angka money politik di wilayah Mas? Iya. Dengan cara apa? Kami di situ ya harus dimunculkan tingkat kesadaran dari bawah, intinya dari masyarakat gitu. Insya Allah kalau masyarakat itu sudah sadar, sudah paham tentang apa sih politik itu baiknya di mana, bagusnya di mana. Insya Allah walaupun itu masyarakat dibayar berapapun, mungkin yang namanya pilihan hati ya mungkin bisa menang calon yang gak nyawang gitu. Seperti itu. Seperti itu. Kalau menurut saya Mas, bagaimana sih Mas cara mengidentifikasi terkait money politik Mas di suatu wilayah? Dengan cara apa? Untuk mengetahui dari situ ada money politik, di wilayah sana juga ada. Sebenarnya untuk mengidentifikasi itu juga menurut saya agak sulit. Tapi di situ juga ada indikator tertentu. Biasanya kalau calon masuk ke situ dia menjanjikan pasti ada embel-embelnya. Biasanya seperti itu. Kalau yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Cuman kita juga tidak bisa memantau secara pasti, ya kan. Kadang-kadang juga ada calon yang baik, ada yang nggak semua calon itu money politik, nggak semua. Tapi 80% Mas ya money politik ya? Ya kurang paham saya 80% atau berapa itu. Tapi ya jelas itu politik itu mahal gitu. Politik itu mahal, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya dan Seko selaku narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada tutur kata juga saya mohon maaf. Tetap berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.